warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, coba kalian lihat kanan kirinya ada yang tidak berangkat? Gak ada, Bu. Gak ada. Oke, good kelas L, keren banget. Yeay, berangkat semua ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar agar ilmu kita bermanfaat untuk kedepannya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar juga, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib yang sorak-sorak bergembira, tahu? Tahu, oke. Kita nyanyi ya lagu sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, next ya. Kita akan game dulu nih. Sepertinya kalian masih pada ngantuk. Udah sarapan? Belum sarapan. Oke, kita game dulu ya. Gamenya itu Simon Say. Kalau ibu bilang Simon Say, kalian lakukan. Tapi kalau ibu tidak bilang Simon Say, kalian jangan lakukan. Paham? Paham, Bu. Oke, coba. Contoh dulu. Oke. Kalau ibu bilang Simon Say, touch your head. Head. Touch your nose. No, kan nggak ada Simon Say-nya. Oke, paham ya? Paham. Oke. Lagi ya. Simon Say, touch your ear. Touch your nose. Oke, udah pada fokus ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dataran tinggi dan dataran rendah ya. Kalian pernah nggak ke Brastagi? Pernah, Bu. Kalau ke Brastagi itu jalannya naik apa turun? Naik. Kalau dari Brastagi ke Medan jalannya naik apa turun? Turun. Nah, kita akan belajar tentang dataran tinggi dan dataran rendah. Kalian tahu nggak dataran itu apa? Ya, dataran itu bukan berarti datar semua ya. Dataran terbentuk karena erosi gunung atau sedimentasi dari permukaan tanah. Nah, di Indonesia banyak sekali dataran karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada yang tahu nggak berapa jumlah pulau di Indonesia? Coba isi baca. Berapa ini? 17.499 Pulau. Banyak sekali ya pulaunya. Dan di Indonesia itu ada yang terdiri dari dataran dan lautan. Datarannya itu sebesar 2,01 juta kilometer kubik. Dan lautannya sebesar 5,80 juta kilometer kubik. Nah, coba kalian analisis, lebih besar mana, dataran apa lautan? Lautan, Bu. Lautan, benar ya. Nah, sekarang kita akan next ke dataran rendah. Dataran rendah itu contohnya apa? Di daerah mana? Kota, benar. Jadi dataran rendah itu biasanya banyak perkotaan, banyak pabrik, banyak industri, banyak tanah lapang buat pertanian sawah. Nah, dataran rendah itu dataran yang ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Paham? Oke. Contoh dataran rendah di mana? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta, betul. Yang ada tembok-temboknya itu kan, Bu. Banyak gedung tingginya ya. Iya. Kalau di sini dataran rendah apa dataran tinggi? Dataran rendah. Dataran rendah. Kenapa Medan dataran rendah?
Karena banyak pemukiman, gak banyak perkotaan juga ya. Oke, next ke dataran tinggi. Dataran tinggi itu dataran yang ketinggiannya 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi contohnya apa coba? Di mana? Di pegunungan. Kalau di daerah Sumatera Utara ini dataran tingginya di mana? Brastagi. Terus di mana lagi? Samosir dataran tinggi apa dataran rendah? Tinggi. Terus di mana lagi? Di Danau Toba itu dataran tinggi apa dataran rendah? Tinggi. Oke. Dataran tinggi itu biasanya pegunungan, bukit dan lain-lain. Biasanya tuh cuacanya dingin. Di sana juga banyak sekali kebun-kebun. Oke, sekarang kita akan mencari tahu pekerjaan apa sih yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Nih, kan dataran rendah tadi banyak perkotaan, banyak pabrik, banyak gedung-gedung tinggi. Pekerjaan apa sih yang ada di dataran rendah? Industri. Apa coba ini nih? Apa nih? Buruh pabrik. Di dataran rendah ada buruh pabrik. Terus ada apa lagi? Yang biasanya bajak sawah itu apa? Petani. Kalau di dataran tinggi pekerjaan apa ya? Ada yang tahu? Berkebun, tukang kebun ya. Tukang kebun itu salah satu pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Nih, tukang kebun. Terus ada apa lagi? Dataran tinggi itu biasanya banyak tempat wisatanya. Pekerjaan yang ada di dataran tinggi apa dong? Kalau gitu, pemandu wisata, tour guide. Coba ya, nanti kalian jawab cepet ini pekerjaan dari mana. Kayak misalkan ibu nunjukin ini, kalian bilang dataran rendah, ibu bilang ini dataran tinggi gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, coba ya. Ini Dataran rendah. tinggi. Ayo. Ini apa ini? Tempat kebun. Ini dataran tinggi. Ini Dataran tinggi. oke, ini Dataran rendah. ini Dataran rendah. oke, good, yeay. Sampai sini ada yang mau dipahami tidak? Paham ya? Paham. Oke, kita bagi kelompok ya. Kita akan bermain game. Kita akan bermain game. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silahkan ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi tentang materi yang tadi. Lalu kita akan mengadu dua kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke? Oke, Bu. Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, waktu habis ya. Kalian sudah siap? Siap. Oke, jadi peraturan gamenya itu nanti kalian maju ke depan, siapkan alat tulisnya. Nanti kalian baris berbanjar dan mengisi pertanyaan yang ada di depan. Kelompok yang mendapatkan nilai paling besar, nanti skornya juga akan besar. Nanti kita akan ada 2 babak game. Ini babak pertama dan babak keduanya nanti akan ibu jelaskan setelah babak pertama. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan maju ke depan.
Oke, jawab sama pertanyaan juga. Kita akan periksa satu-satu. Pertanyaan pertama. Faktor apa yang membedakan dataran tinggi dengan dataran rendah dari segi ketinggian? Jawabannya apa? Suhu udara, Bu. Suhu udara tepat namun ketinggian. Permukaan. Betul. Karena dari segi ketinggian. Oke. Satu poin. Wah, belum ada. Oke. Next pertanyaan yang kedua. Kegiatan ekonomi di dataran rendah seringkali terkait dengan A. Pertambangan, B. Perikanan, C. Pertanian, dan D. Pariwisata. Jawabannya? Dataran rendah. Jawabannya C. Oke, sayang sekali ya. Oke, kalau apa nanti ada babak kedua. Memang kalau tadi kita pintar, Bu. Next, pertanyaan ketiga. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dataran tinggi? Apa? Apakah pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan laut? Jawabannya? Tambahan, Pak. Coba lihat ke kelompok 2. Nggak jawab. Dataran tinggi, ayo. Perikanan. Pertambangan. Next ke pertanyaan keempat. Ayo kelompok 2. Apa yang menjadi keunggulan dataran rendah dalam hal pertanian? Tanah yang subur, iklim yang dingin, ketinggian yang tinggi, lereng yang terang. Jawabannya adalah B. Oke, skornya 3-1 ya. Ayo 4-1. Sementara yaitu kelompok 1. Kita next ke permainan berikutnya ya. Permainan berikutnya yaitu sebuah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu cublek-cublek suang. Nanti kalian akan bermain menjadi satu. Nanti kalian mau menyimpah terlebih dahulu siapa yang akan menjadi mejanya, dan meja tersebut akan menebak kemanakah kertas yang diputar menggunakan lagu cublek-cublek suang ini. Jika kertasnya berhenti di kelompok 1, maka yang menjadi meja itu misalkan dari kelompok 1 juga harus membantu temannya menjawab pertanyaan. Jika kelompok 1 tidak bisa menjawab, maka pertanyaannya akan dioper ke kelompok 2. Jadi yang akan mendapat poin atau skornya adalah kelompok 2. Paham? Oke, kita akan bermain cublek-cublek suang ya. Nanti kita akan bermain sambil bernyanyi. Bima ya kalian? Enggak, semuanya. Nanti kelompok yang yang menang yang dari meja. Om Pimpa Layung Gambreng. Ulangi. Om Pimpa. Ini terakhir. Om Pimpa Layung Gambreng. Coba ini sweet deh. Batu kertas berarti apa sweet? Sweet. Yeay, kamu yang menang. Kita main di meja ya, sini. Permainannya kayak gini. Kau kayak gini. Agak sedikit sulit. Nah, yang lain melingkari. Ayo, yang lain melingkari. Di sini. Udah, jadi meja. Kalau jadi meja, Blek cublek suang, suangnya tinggal lenter, mambuku pundung gudel, pak gempong lerah lerek, sopo guyu dele kake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Yeay, udah. Coba tebak di mana kertasnya berada. safety. Kamu kelompok berapa? Dua. Oke, kertasnya boleh dibuka. Kertasnya boleh dibuka. Nanti kelompok 2 bantuin ya. Coba bacakan yang keras. Ciri utama dataran rendah adalah Apa tadi itu yang dekat dengan laut, Bu. Iya, dekat dengan laut. Terus Suhu udaranya panas.
Langsung udara panas. Terus Pemukiman. banyak permukiman. Terus banyak gedung-gedung. Oke, betul ya. Kamu dari kelompok apa? 2. Dua. Kelompok 2 mendapatkan skor. Kita akan bermain satu lagi permainan yang tadi yang megang kertas jadi mejanya. Capek loh. Ada 2 ronde ya. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Ayo Septi. Kelompok 1 adalah pemenangnya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan ini adalah hadiah dari ibu karena kalian berhasil menjawab pertanyaan. Oke. Buat kelompok 1 silakan bilang ke kelompok 2. Kelompok 2 tidak apa-apa ya. Nanti permainan selanjutnya ayo kita bermain lagi. Dan jangan ayo bermain lagi. Jangan mau dikalahkan kami gitu. Oke. Kelompok 2. Besok-besok jangan mau kalah ya. Iya. Oke, boleh duduk ya. Yeay. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya ke kalian nih. Kalian paham tadi materinya? Paham. Oke, kalau udah paham, Ibu ada misi buat kalian. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Nanti LKPD ini dikerjakan di rumah ya, bareng teman kelompoknya. Nanti Ibu minta LKPD ini di hari Jumat minggu depan. Oke? Ya, Bu. Ibu bagikan ya, silakan isi sesuai petunjuk yang ada di LKPD-nya. Oke. Nah, sampai sini Ibu tanya lagi, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Paham? Oke, kalau udah paham, coba kita diskusi bareng-bareng ya. Tadi kita udah belajar apa aja? Oke, dataran tinggi itu ciri-cirinya apa? Suhunya Suhunya dingin. dingin, terus banyak tempat wisata, terus di atas pegunungan. Berapa meter di atas permukaan laut? 600 meter di atas permukaan laut. Kalau ciri-ciri dataran rendah? Perkotaan, suhunya panas, terus banyak pemukiman. Apa lagi? Banyak gedung-gedung. Terus di atas permukaan lautnya berapa? 200 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, karena kita sudah belajar tentang dataran tinggi dan dataran rendah, tadi juga kita belajar tentang apa lagi? Pekerjaan, ya? Dataran tinggi dan dataran rendah. Contoh pekerjaan yang ada di dataran tinggi? Petani sayur ya. Petani sayur, terus tour guide. Terus Buruh pabrik. dataran tinggi, tukang kebun, peternak ya. Oke. Kalau di dataran rendah ada apa aja? Nelayan, petani, buruh pabrik. Oke, itu ya udah paham semua. Karena sudah paham semua, nanti minggu depan kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Oke? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita nyanyi dulu lagu Potong Bebek Angsa. Tahu nggak? Tahu? Oke. Lagu Potong Bebek Angsa itu lagu daerah mana? Daerah asal mana? NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, boleh berdiri dong, boleh berdiri. Potong bebek angsa ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. La 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 la. Oke, silakan duduk. Oke, agar ilmu kita bermanfaat untuk kedepannya, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye bye.